yang dipimpin oleh Mbak Rina. Yo, sini Mbak Rina, di sini. Syarat awal. Doa kepada guru matra kepada selamat pagi Bu Guru. Lagi, jangan diulangi Mbak Rina. Ya, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Terlebih dahulu Bu Guru akan presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk, siapa yang sakit, ya. Yang pertama, Mbak Febri Trino Santi. Dua, Mas Brian. Ya. Tiga, Mbak Juanika Puji Hepiati. Ya, nanti. Empat, Muhammad Tito Fedianto. Lima, Mbak Rina Evita Sari. Enam, Mbak Talita Latifah Ramadhani. Ya, semua hadir. Apakah hari ini anak-anak ada yang sakit? Sudah, sudah semua nih. Sarapan? Sudah. Ada yang belum Mbak Talita belum? Oh sudah. Sudah sarapan, sudah. Apa? Pamitan nggak tadi di rumah dengan orang tua? Pamitan ya. Kalau pergi sekolah harus pamitan dulu dengan orang tua, ya. Sekarang Bu Guru akan mulai pelajaran pagi hari ini. Kita pelajaran baru ya di sini tentang wawasan kebinekaan global. Kita akan belajar tentang wawasan kebinekaan global. Di sini kita akan memasuki di dalam topik yang ketiga, yaitu berdamai dengan diri. Nah, damai mulai dari diri. Nah, di sini adalah kita ya harus mempunyai wawasan kebinekaan global. Nah, terus di sini ada capaian pembelajaran yang harus kita pahami ya setelah kita belajar ya tentang ini topik yang ketiga ini, yaitu tentang berdamai dengan diri. Yaitu yang pertama memahami konsep tentang apa di sini rasa identitas diri. Terus yang kedua mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Identitas diri yaitu identitas yang kita miliki, yang dimiliki oleh setiap pribadi masing-masing. Dengan teman yang satu dengan teman yang lain itu berbeda. Ya, tentu ada sedikit kesamaan, tapi banyak yang berbeda. Sikap kita ya itu dimulai dari diri kita. Nanti welas asih itu dimulai dari diri kita. Selanjutnya Bu Guru mempunyai pertanyaan ya di sini. Pernahkah anak-anak itu merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri, sehingga anak-anak itu merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ya, pernahkah anak-anak merasa malu? Pernahkah anak-anak merasa malu dengan identitas diri anak-anak? Apa Mbak Talita? Pernah. Kenapa merasa malu atau tidak malu? Oh ya, Mbak Talita merasa malu. Yuk lainnya. Lainnya apa? Merasa malu apa tidak malu dengan identitas Mas Tito? Ya, tidak malu dengan identitas sendiri ya, diri sendiri. Mbak Febri merasa malu enggak dengan identitas Mbak Febri? Tidak. Mbak Rina tidak malu. Mas Dian tidak malu. Mbak Jualita malu enggak? Tidak malu. Oh ya, malu cuma Mbak Talita. Enggak apa-apa ya. Mbak Talita malu dengan identitasnya. Terus sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa? Ya, mengapa muncul perasaan tersebut? Perasaan malu, perasaan tidak malu ya terhadap identitas diri kita yang disembunyikan. Ya, identitas diri yang perlu disembunyikan. Nah,
Ya. Oh, ya, menurut Mbak Talita itu merasa malu dengan dirinya, dengan identitas dirinya, yaitu Mbak Talita itu malu karena tubuhnya kecil, ya, berbeda dengan teman yang lain merasa minder. Kok awakku kok cilik dewe, ya. Sedangkan teman yang lainnya itu tubuhnya itu besar, ya. Nah, sekarang tadi Mas Tito tidak merasa malu dengan identitas dirinya. Mengapa? Apa alasannya Mas Tito tidak malu? Nah, Mas Tito merasa percaya diri. Nah, identitas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu sudah apa? Di dalam tubuh kita sudah kita terima. Seperti itu Mas Tito? Iya Bu. Ya, sekarang identitas diri kita yang sudah kita miliki itu dari siapa? Dari siapa? Tuhan, sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini ada yang merasa malu, ada yang merasa tidak malu karena sudah diberikan identitas diri kita. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas. Nah, kita mulai dengan bermain identitas dulu. Nah, di sini Bu Guru nanti akan memberikan pertanyaan. Bu Guru memberikan pertanyaan nanti anak-anak yang sama seperti apa yang diberitakan Bu Guru. Pertanyaan Bu Guru nanti masuk ke depan. Ya, nanti masuk ke depan sini. Nah, yang pertama. Yang mempunyai nama depan, yang mempunyai nama depannya itu berhuruf T. Loh, siapa? Di sini yang mempunyai huruf depannya T. Nah, di sini. Talita dan Mas Tito. Di sini Mbak Talita dan Mas Tito. Di sini huruf depannya itu T, ya. Itu termasuk identitas diri. Ya, karena huruf depannya T. Ya, ada duduk kembali. Terus yang kedua, yang mempunyai tubuhnya itu gemuk. Yo, yang mempunyai gemuk. Ayo sini. Nggak usah malu, katanya tadi tidak malu, ya kan? Tidak malu, dia tidak malu dengan tubuhnya yang gemuk. Nah, ada apa-apa, ya? Nggak usah malu, tadi katanya tidak malu. Nah, di sini Mas Dia itu mempunyai identitasnya itu T.
Ya, di sini itu semua merupakan suatu identitas diri. Identitas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pelajaran saat pagi. Tadi, ya, kita sudah belajar aktivitas tadi ya, sudah ada aktivitas ya, ada yang suka makan bakso, makan nasi goreng, gemuk, ya,
Di sini Mas Dian, contohnya Mas Dian dengan Mbak Febri. Sama-sama mempunyai identitas suku, yaitu suku Jawa. Dan agamanya berbeda. Ya toh? Mas Dian agamanya Katolik dan Mbak Febri itu agamanya Islam. Ya, di sini sama-sama sukunya, ya, antara Mas Dian dan Mbak Febri sama-sama suku Jawa, tetapi agamanya berbeda. Ya, di sini apa lagi? Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Contohnya apa? Identitas yang kita terima sejak lahir dan bisa kita ubah. Maka contohnya rambut, ya misalnya rambut. Sudah mempunyai rambut yang warnanya hitam, pengen diberi warna apa? Merah. Ya, kita memberi warna merah. Itu sudah diberi sejak lahir, tetapi kita bisa mengubahnya. Itu adalah identitas yang diciptakan, yang kita ciptakan, kita ubah. Nah, lalu ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa tersinggung. Ya, contohnya Mas Dian di sini berbadan apa? Gemuk. Tidak apa-apa berbadan gemuk. Ya, itu sudah menjadi ciri khas ya dari Mas Dian. Oke, nih nggak usah merasa malu mempunyai tubuh yang gemuk. Terus yang kedua yaitu menggunakan standar diri sendiri. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ya, tidak bisa dibandingkan orang lain. Maksudnya antara Mas Tito dengan Mbak Rina itu berbeda. Ya, apa perbedaannya? Apa perbedaannya antara Mas Tito dengan Mbak Rina? Ya, jenis kelaminnya sudah berbeda ya. Jenis kelaminnya yang kedua apa? Rambut. Nah, rambutnya berbeda toh. Mas Tito itu lurus, Mbak Rina itu agak keriting. Ya toh? Nah, terus apa lagi perbedaannya? Ada lagi. Kulitnya, warna kulit. Nah, di sini Mas Tito hitam, kecoklatan ya kalau sawo matang kalau Indonesia itu ya. Terus Mbak Rina itu agak kuning, agak putih ya. Sudah itu 3 perbedaannya. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, terus tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya tanda cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Oh, aku pengen cantik, aku pengen ganteng, main koyo artis Korea. Nah, itu tidak bisa menjadi patokan. Diri kita di sini
Tuh, jadi tidak semua itu sama. Nah, di sini welas asih pada diri. Nah, ya kita harus mencintai diri sendiri, kebaikan diri, ya, mengekspresikan cinta dan menerima terhadap diri sendiri. Terus kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam, dan sadari apa yang terjadi di dalam diri kita, ya, tanpa menghakimi. Kenapa kok tubuh saya kurus? Kenapa tubuh saya gemuk? Ya, kita harus apa? Tanpa menghakimi diri kita, kita sudah diberi oleh Tuhan. Berhubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, di sini adalah latihan untuk mencintai diri sendiri. Ya. Sekarang kita akan membuat tindakan konkret. Nah, di sini ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kita harus mengucapkan terima kasih, ya. Tuhan sudah beri kita tubuh yang gemuk, yang kurus, berkulit hitam, berkulit putih, ya, berambut lurus, berambut keriting, berambut pirang, berambut hitam. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita identitas untuk diri kita. Ya, kita harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Terus telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, ya, yang kita sayangi, misalnya orang tua, ya, terus teman, sahabat, atau siapapun yang anak-anak itu anggap berjasa untuk diri kita, untuk kesuksesan diri anak-anakku. Saya sudah bisa, sekarang sudah sampai kelas 4. Saya bisa menempuh apa? Jenjang yang lebih atas. Dulunya di TK, sekarang sudah kelas 4. Siapa yang memberikan motivasi, memberikan semangat supaya saya bisa di kelas 4? Ya. Di sini membuat galeri dalam bentuk biodata. Ya. Biodata yang isinya itu nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada hobi, ada cita-cita. Ya, di sini nanti anak-anak membuat galeri diri. Ya, di sini ada juga identitas suku, ya, sekolahnya di mana. Terus kalau ikut klub sepak bola atau ikut sanggar tari, ya, ya nanti bisa dimasukkan di dalam galeri diri. Ya. Ini galeri diri ini untuk apa? Mengingatkan kita dengan identitas kita, ya. Nanti berbeda dengan teman-teman yang lain, ya. Antara satu teman dengan satu teman yang lain itu berbeda identitasnya. Dari nama sudah berbeda, ya. Agama sudah berbeda, kulit